Pertama tuh dicium dulu Kak. Dicium dulu, gue bilang aku udah gini kan ya. Aja yuk, gue bilang. Ya udah yuk kayak mandi bareng, kayak ya aku cium dia gitu kan ya, aku juga dia tuh di kamar mandi. Gue bilang ya udahlah tanggung, main aja langsung di kamar mandi, gue bilang. Lompat jalan ke hotel, gue bilang ini yang bener aja, kita aku bilang gitu. Nah iya dong, emang ngapain aja, lu dapat duit nggak mau gituan, enak banget gitu kan. Oke, di diare kali ini udah ada yang namanya Monik. Disclaimer dulu ya, Monik nih mau cerita, tapi jangan ditiru sama jangan dicontoh. Karena ceritanya Monik ini kebanyakan pengalaman-pengalaman yang buruk, mudah-mudahan gak terjadi lagi. Supaya kita juga lebih waspada untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman dan keluarga akan selalu dilindungi. Makanya kita belajar dari cerita ini gitu loh. Disclaimer lagi, kalau cerita ini khusus orang yang udah nikah. Kalau misalnya kalian masih sekolah, masih kuliah, jangan nonton video ini, skip dulu. Ini buat yang khusus aja bagi orang-orang yang udah mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda. Oke, siap? Langsung kita dengerin ceritanya Monik. Mau cerita apa Monik di hari kali ini? Aku pengen cerita tentang, ya bisa dibilang kayak fetis aku lah ya. Aku lebih suka sama suami orang gitu. Lebih suka sama suami orang. Iya. Kenapa? Kayak lebih tertantang aja gitu, kayak ada adrenalinnya gitu. Tertantang, Ya, kayak lebih spesifik lagi? Kayak ya pengalaman baru juga sih buat aku, karena kan dulu aku juga pernah diselingkuhin kan sama mantan suami aku. Jadi sekarang ya udahlah gitu, jadi aku kayak gimana gitu, maksudnya kayak pengen tahu gimana sih ini rasanya gitu. Jadi aku kayak seolah-olah balas dendam gitu ke wanita-wanita gitu, ke istri-istri gitu. Oh gitu. Iya. Ya ampun. Itu pada saat kamu diselingkuhin itu kok bisa kamu tahu? Ketahuannya gimana? Awalnya tuh tadinya kan hanya kayak teleponan biasa, bilangnya katanya hanya teman-teman gitu kan ya. Dan nggak taunya ya begitulah lama-lama di belakang aku gitu. Dan belum belum benar-benar cerai gitu ya, putusan sidang, dan dia sudah menikah dan punya anak. Oh, dari situlah sakit, padahal kamu juga punya anak ya? Iya benar. Oke, tapi kan dari situ belum ada pria lain lagi berarti? Belum. Jadi kamu jadi gimana caranya kok jadi selingkuhan tuh dari situ? Jadi aku mikir tuh kayak laki-laki tuh kayak sama aja gitu loh, sama-sama brengsek gitu lah ya. Jadi ya nggak tahu kenapa jadi kayak aku pengen merasa tertantang aja gitu untuk membuktikan gitu kalau aku juga bisa gitu loh. Setelah kamu bisa membuktikan, apa yang kamu dapat? Nggak ada sih yang aku dapat, cuman kepuasan. Iya hanya kepuasan aja sih yang aku dapat. Oke, jadi awalnya kamu tuh jadi selingkuhan suami orang gimana? Jadi tuh awalnya aku tuh kenalnya di dating apps gitu ya Kak. Terus aku kan kerja sebagai SPG ya di salah satu mall itu di bagian marketing. Dan aku tuh suka main dating apps gitulah ya, suka mencari-cari. Iya, mencari-cari. Kamu nyari pasangan berarti ya? Dibilang cari pasangan juga enggak sih, kayak buat iseng. Ya iseng-iseng aja untuk kayak apa ya, mengisi kekosongan aja lah Kak. Kekosongan hati. Iya, kayak gitu. Dan kekosongan dompet. Iya. Kekosongan hati, dompet, dan kosong yang lain-lainnya. Yang belum terjamah gitu kan, ya sudah lama belum terjamah. Dating apps apa? Adalah di Tinder. Bukan sih, satunya lagi kayak yang oren-oren gitu lah. Apa itu? Enggak apa-apa, suka aja. Omi. Itu bedanya apa sama Tinder? Kalau Omi itu kan lebih banyak RI-nya ya, Indonesianya lah itu. Oh, ya kan? Dan kamu lebih suka yang lokal? Iya, aku suka yang lokal. Dan itu pun aku juga dulu pernah dapat yang interlokal loh Kak. Interlokal. Iya. Ya. Aku pernah juga waktu itu sama interlokal, cuman kayaknya agak kurang gitu. Kurang. Ya udah, kita cerita yang lokal dulu. Iya, yang lokal dulu. Ketemulah si abang ini lah ya. Terus? Si abang ini tuh dia tuh ngomongnya pengusaha lah di Kalimantan gitu, dan suka bolak-balik Jakarta gitu kan. Dan setelah itu usia berapa? Sekitar 50-an mungkin ya, 50-60 mungkin. 50-60. Lu tua dong ya, Say? Iya, sugar daddy lah bisa dibilang. Kamu suka yang tua? Iya, aku suka yang tua karena kemarin yang muda. Jadi sekarang aku sukanya yang tua. Oke. Kayak gitu.
Terus abis itu ya kita Karena chattingan. banyak duitnya tua. Ya itu poinnya juga. Karena tau lah ya kalau orang Kalimantan tuh seperti apa kan. Setelah itu kita kenalan, chattingan gitu setiap hari gitu kan. Dan Ketemu. dia punya apartemen kebetulan di daerah Sudirman. Oke. Punya apartemen di sana. Terus setelah itu kita ketemulah di apartemennya dia gitu. Pertemuan pertama udah ngajak ke apartemen nih ya kan. Terus ya udahlah aku pikir cobain deh gitu kan. Aku kan orangnya serba penasaran ya. Ya udah deh coba kita ketemu. Tadinya sih nggak di apartemennya dulu ya, kayak kita ngopi dulu karena di apartemennya itu ada mall gitu kan. Jadi kita ngopi dulu di situ, ngobrol-ngobrol. Setelah itu Yang apartemen Tamrin City. Apa tuh? Yang di bawahnya mall. enggak sih di ini di FX. Ya FX. Di atasnya FX. Iya di atasnya FX. Di situ. Terus Setelah itu tuh sebelumnya sih si abang sih bilang ya katanya jangan pakai parfum ya kata dia gitu. Loh aku bilang kenapa, kan aku juga takut ya namanya perempuan kan ya. bau ya. Iya bener kan. Takutnya nanti gimana takutnya dia jadi ilfil atau gimana gitu kan ya. Dan ya udah tuh dia bilang jangan pakai parfum pokoknya gitu. Jadi aplikasi terus kenapa kamu jangan pakai parfum kata dia gitu ya. Iya, aku juga tadi sempat bingung kan, kenapa nih ya kan nggak pakai parfum gitu kan. Terus pas sampai sana ngobrol-ngobrol, ya naiklah kita ya ke atas kan, masuk ke apartemennya. Bagus apartemennya. Bagus banget kalau buat aku tuh ya, bagus lah itu. Pas ke atas, terus dia tanya lagi kan, kenapa kamu pakai parfum gak? Kata dia. Terus aku bilang, kenapa sih emangnya nggak boleh pakai parfum gitu? Enggak, aku suka aja sama cewek yang apa adanya katanya gitu kan. Cuma kan aku takut kayak bau atau gimana meskipun udah mandi ya namanya kita keringetan kadang kan ya. Terus dia bilang udah nggak usah nggak apa-apa gitu. Terus AC-nya pun nggak dinyalain loh kak. Ya Iya kan takutnya kan nanti iya keringetan. Jadi kalau menurut dia tuh ya dia lebih suka kayak gitu kak. Iya tapi kan nggak nyaman ya kita. Iya kalau terus gitu. habis itu Terus abis itu kan ini kenapa AC-nya nggak nyala? Nggak apa-apa, aku suka aja kalau kita main gerah-gerahan jadi kayak keringet bareng gitu kan. Abang, kalau aku jadi takut atau bau apa gitu kan ya abang. Tapi nanti aku takut ini loh. Udah nggak apa-apa, aku lebih suka kok yang kayak gini. Aku suka yang natural. tapi kamu udah siap, artinya pas pada saat diundang ke apartemennya dia tuh kamu udah feeling pasti gue dipakai nih gitu. Iya, aku udah tahu lah. Udah ready lah ya. Iya, udah paham lah mengarahnya kemana gitu kan ya. Terus setelah itu ya udah kan mandi dulu ya. Aku bilang, "Udah aku mandi dulu ya." Ya kan, udah aku mandi dan dia udah kata dia aku nggak usah mandi ya katanya kan. Karena dia juga udah mandi juga kan, karena pulang kerja kan waktu itu ketemuannya malam, aku juga pulang kerja. Akhirnya aku mandi, aku masuk, terus dia bilang ya udah kamu langsung aja tiduran gitu kan ya. Terus abis itu ya udah kamu tiduran aja dulu. Tapi kan aku pengen maksudnya kayak pakai deodoran atau apa gitu ya kayak. Kata dia udah nggak usah pakai deodoran apa-apa, udah gini aja. Loh kan aku jadi gimana sih kan aku takut gitu kan. Ya udah akhirnya ya aku tiduran dan kakak tahu dia dia itu sampai ketek-ketek aku tahu kak, ya ampun. Kenapa Tapi nggak ada bulunya kan sa? nggak ada sih. Iya untungnya sih nggak ada ya pas bawa tuh aku cukur kan. Terus Terus habis itu dia ketek aku bilang ih jangan malu gitu kan ya. Aku bilang udah nggak apa-apa, aku suka kok yang kayak gini. Aku suka kenaturalan itu aja. kamu udah pakai baju, masih pakai baju atau udah nggak? Nggak, aku habis mandi. Oh jadi Ya. udah nggak pakai apa-apa? Iya, jadi nggak pakai apa-apa, pakai anduk doang gitu. Dia nggak mandi? Dia nggak, karena kan dia baru pulang kerja terus dia habis mandi katanya di apartemen. Jadi kan pas aku ke situ dia turun dari apartemennya gitu. Nah, setelah itu udah ketiduran, dibukain anduknya sama dia gitu kan ya. Terus setelah itu ya dia semuanya apa sampai ketek-ketek aku pun jijilah juga. Wah itu seluruh badan aku Itu udah mandi. lagi berdiri, apalagi duduk, apalagi tiduran saya. Lagi tiduran. Lagi tiduran. Iya, jadi kan habis mandi aku disuruh tiduran kan sama dia tuh aku masih pakai anduk dan dia ketek aku gitu. Iya, di pertama tuh dicium dulu kak. Dicium dulu, aku bilang aku deg-degan ya, maksudnya kayak jangan dong gitu kan. Dia kata dia nggak apa-apa, aku lebih suka kayak gini kok kata dia gitu. Dua-duanya tuh cium. Iya, dua-duanya kak, ya ampun.
Udah gitu dibukain lah anduknya kan, dibuka anduk sama dia disuruh buka anduk. Dianya masih pakai baju? Pakai sempak aja sih, ya pakai daleman aja. Terus setelah itu tadi tuh aku dimandiin lagi sama dia. Jadi ke kamar mandi lagi? Enggak, dimandiin pakai lidahnya dia. Di tempat tidurnya. Iya. Gimana dong? Maksudnya apa yang dilakukan? Di ujung rambut atau ujung kaki? Dijilatin dari ketek, apalah badan aku semuanya sampai ke bawah-bawah pun dijilatin sama dia, sampai ke kaki pun iya loh Kak. Sampai jempol aku juga sama dia. Iya, aku bilang jangan kotor, aku bilang gitu kan. Karena dia udah nggak apa-apa, kamu diem aja kata dia gitu, kamu nikmatin aja. Rasanya gimana kamu? Ya geli-geli gimana gitu rasanya tuh. Cuma kan aku takut kayak takutnya nanti dianya ilfil atau gimana ya. Ternyata enggak gitu. Itu fetishnya dia. Iya, makanya. Kamu? Enggak sih, paling aku ya cuman ya sewajarnya aja lah, kayak yang ya SP gitulah Kak. Cuman itu gitu aja sih gitu kan. Terus berapa lama tuh saya? Ada kali ya 10 menitan lah dia sampai habis jilat. Ekspresi dia pada saat kamu sangat menikmati sekali. kayak nggak mau udah gitu loh Kak. Itu apalagi ketika aku tuh diendus sama dia, dicium gitu sama dia. Digigit gak? Di apa sih, kayak kalau kata kita di apa, dicupang gitu? Enggak sih, enggak sampai gitu sih. Paling cuman kayak cium gitu, kayak gitu. Terus setelah itu dia buka celana, dia kan pengen kayak di itu ya, minta di SP gitu kan ya. Minta di SP, udah tuh selesai. Abis itu posisinya duduk? Iya, enggak sih, 69. Oh 69, kalau 69 berarti kamu juga diituin dong? Ya begitulah barengan gitu kan. Setelah itu itunya gimana barangnya, gede? SNC kalau menurut aku, SNI sih. SNI? Iya, Standar Nasional Indonesia lah, gedong ya kan. Emang kamu suka yang sedang ya? Iya, aku suka yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kenapa suka yang sedang? Karena biar pas aja gitu. Bukannya yang gede lebih enak? Sakit kalau yang gede tuh. Yang panjang suka? Kalau yang panjang kayaknya agak hati kayaknya ya. Terlalu menus. Kalau yang panjang kayak agak nus banget juga nggak enak. Yang molen mini juga kayak agak kayak geli-geliin doang. Nggak berasa itu. Iya. Kayak geli-gelin aja gitu loh Kak. Tapi kan kalau misalnya yang gede itu ya, kalau misalnya udah apa sih, udah kayak klimaks gitu ya, udah maksudnya udah kayak merangsang itu kan, jadi masuk pun nggak berasa kan? Iya sih. Ya kan, kecuali iya. kalau pas dia belum basah, dimasukin ya pasti sakit. Iya. Cuman aku kalau yang gede tuh agak kayak agak takut sendiri aja gitu. Kayak belum pernah juga sih ketemu yang gede gitu. Oh, karena belum pernah. Iya, dan pikiran aku juga mungkin pikiran terlalu ini kali ya. Maksudnya kayak gede sakit nih gitu. Iya, kan. terlalu apa sih? Belum melakukan tapi udah kebayang duluan. Udah apa sih, udah kayak berasumsi gitu. Terus juga di mulut aku juga kayaknya nggak muat deh buat gitu ya. Tapi kan mulut elastis ya. Iya. Bisa mangap, bisa lebar. Iya sih. Terus ya buat aku ya standar lah ya. Kayak buat aku kayak cocok banget ini nih di aku gitu kan, kayak sesuai ekspektasi aku banget lah. Tapi gitu. dia cukuran. Iya, ada cukuran. Bersih. Warnanya? Putih-putih coklat. Ya coklat susu gitulah. Putih coklat? Iya. Putih apa coklat susu nih? Kayak coklat susu gitulah Kak. Coklat susu. Iya. Warna kulit lah ya. Iya. Tapi dia ini juga orangnya putih sih Kak. Putih bersih. Gitu. Biarpun udah dandy gitu ya. Tapi tipe kamu? Iya, tipe aku kayak yang aku mah yang penting kayak resik aja lah gitu, kayak bersih aja gitu kan. Terus juga wangi, dia wangi tapi aku nggak boleh wangi, gimana dong? Oh gitu, dia pakai parfum curang ya? Iya, makanya curang banget dia, dengan aku nggak boleh gitu kan. Terus ya setelah itu ya kita main lah seperti itulah ya. Mainnya bagaimana say? Awalnya pakai gaya apa? Terus jadi di mana posisinya? Mainnya sih ya standar lah ya, kayak gitu-gitu aja lah. Cuman ada satu momen yang dia tuh kayak buat aku tuh kayak pas lagi kayak doggy gitu kayak gitu loh Kak. Dianya? Iya, dianya. Dan itu aku kaget karena kita baru pertama kali ketemu gitu kan ya. Dan dia tuh kayak udah nggak tahan kali ya? Iya, mungkin kali ya. Jadi kayak sambil
itu aku dijam. Aku bilang, jambak pelan-pelan ya, aku sampai bilang kayak gitu. Iya, aku juga pakai perasaan kok, kata dia gitu. Jadi kayak udah fetishnya begitu kan ya, dan aroma tubuh, dan sampai kayak ada BDSM-nya juga gitu kan ya. Yang jambak tadi. Iya. Selain jambak ada lagi. Itu aja sih, dia cuman ngejambak. Karena buat dia tuh kayak adrenalinnya dia gitu loh. Tapi pakai pengaman. Pakai dong. Pakai. Aku selalu bilang, aku bilang ke dia juga pakai pengaman ya, karena kan ya dia juga suami orang gitu kan. Nah itu pas kayak gitu kamu ada mikir gak dia biasanya begini kali ya main sama istrinya atau bagaimana? Ada maksudnya di benak kamu gitu kan, namanya kan ibaratnya dia kan ada yang punya gitu ya kan, di rumah lagi menanti gitu kan, dan di rumah nggak tahu nih lakinya tuh berbuat begitu sama kamu. Dalam hati dan benak kamu selalu terlintas dong yang namanya pasti. Iyalah, pasti Bohong lah kalau enggak gitu kan. Apa biasanya yang kadang suka lewat gitu di pikiran kamu pas lagi menggitukan suaminya gitu? Iya, kadang aku mikir dia kayak gini juga nggak sih sama istrinya atau sama aku aja doang gitu kan ya. Dia kayak gini, kayak segeragas ini sama aku doang gitu, sama bininya dia nggak berani atau nggak enak gitu kan ya. Cuma kan kalau aku tanya juga nggak enak ya. Jadi cukup dipendam dalam hati. Cukup tahu aja lah gitu kan. Tapi lama kelamaan aku berhubungan sama dia, aku tanya juga kan. Iya, lanjut dulu tuh tadi pas abis dogi ya kan, pakai pengaman dia keluar. Iya, setelah abis ngejam dia keluar Kak. Keluar berarti di dalam ya karena pakai pengaman ya. Iya, keluar di dalam. Oh jadi pas Iya, pas mau keluar, gitu. pas mau keluar itu dia ngejam aku lah, kan aku kaget jadinya ya. Terus aku bilang, dia jawab pelan-pelan. Iya, aku juga pakai perasaan gitu kan. Dan semenjak itu jadi kayak jadi kayak yang akunya juga jadi suka gitu loh lama kelamaan tuh. Jadi kayak jambak dong bang kayak gitu. Kalau minta dijambak. Iya, mau minta dijambak. Berarti tetap harus ada rambut kamu ya, jangan potong rambut tuh. Soalnya kan susah dijambak. Jangan, nggak boleh potong pendek ya, kayak harus panjang aja gitu. Iya, biar bisa dikuncir, biar bisa dijam. Terus dia mainnya lama? Standar sih ya sejam kurang lah ya. Ya lumayan lama juga sih ya, menguras tenaga juga sih. Gerah ya? Iya, dan itu tuh malah dia jadi suka gitu loh kan. Kalau gerak keringatan basah dong. Iya. Jadi dia suka megangin ketek aku loh Kak. Dia suka pas lagi doggy kayak nyium juga gitu. Memang nyampe nyium ketek lagi doggy. Kayak tangannya gitu tuh kayak gituin ke ketek aku tuh kayak digitu-gituin. Oh, jadi gitu. dari tangan keteknya kamu dicium. Jadi aroma kamu ya. Iya, dulu tuh aroma dia nempel lagi sama aku deh. Aroma ketek aku gitu kan ya. Dan aku juga berhubungan sama dia juga cukup lama sih. Pas dia mau keluar itu dia ngomong aku mau keluar. Enggak sih, dia cuma ngasih saran ngejambak aja. Cuma ngejambak. Gitu. Ngasih saran terus ngejambak. Aku tanya, udah kata dia gitu. Udah nih gini doang. Ya mau gimana gitu kan ya. Kamunya keluar juga? Iya, sama-sama. Sekali, 2 kali? Sekali sih Kak, aku jarang untuk yang berkali-kali gitu. Maksudnya kayak berarti kamu kurang menikmati dong kalau aku menikmati, cuman kalau untuk kayak satu waktu gitu ya, aku cuman sekali. Jadi sekali main sekali kayak gitu. Oh, nggak pernah berkali-kali? Iya, enggak, aku juga enggak sampai tahu. 20 kali gitu keluar. Duh, kayak lemes banget itu kalau gitu. Tapi kan kalau cewek kan bisa keluar banyak tak terhingga kan dibanding cowok. Kalau cowok kan dia keluar sekali dia harus kayak istirahat dulu, terus dia harus relax dulu. Baru kalau cewek itu kan bisa kapan aja keluar bertubi-tubi gitu. Mungkin karena baru pertama kali ya aku sama dia gitu ya. Tapi kamu pernah keluar lebih dari sekali? Kalau dulu sih nggak pernah sih Kak. Oh, jadi memang basicnya standar karena mungkin kamu belum mengeksplor. Iya, karena kan belum itu dapet tandeman yang waktu itu kan suami aja kan, dan kayak gitu-gitu aja ya kan. Jadinya ya udahlah monoton gitu kan. Dan untuk ini kan aku baru ini nih pengalaman sama laki orang gitu kan. Jadi ya baru pertama kali ketemu dong. Jadi kan nggak enak kalau yang terlalu agak barbar banget gitu kan ya. Jadi ya sekali aja sih, kita sama-sama sekali keluar gitu. Oke, nah terus abis keluar ngobrol, bercuti gitu seperti apa? Enggak sih, pulang ya setelah itu, karena kan aku juga harus ini ya. Abis ini pulang gitu? Iya. Nggak romantis?
Iya, tapi karena dia mau ketemu istrinya kali ya? enggak kan istrinya tuh kebetulan lagi nggak di sini, lagi di Kalimantan. Jadi dia tinggal di apartemennya itu. Oh, jadi dia kalau itu dia juga nggak tinggal di sini? Iya, dia nggak Cuman tinggal di kerja sini. doang? Iya, Berarti kayak jarang? bolak-balik aja lah gitu, jarang. Nah, jadi dia maksudnya langsung pulang ke Kalimantan? Enggak, jadi dia di apartemennya aja, terus aku pamit pulang sama dia gitu. Oh, dikasih duit nggak, Say? Dikasih sih uang jajan sama dia sih bilangnya uang jajan buat anak-anak ya, kata dia gitu. Kasih berapa? Lumayan lah, dikasih 2 ribuan mah ada sama dia. 2 juta ya? Dan itu kita lakukan berkali-kali. Jadi setiap main kamu dikasih terus sama dia? Ya kadang dikasih tapi nominalnya nggak segitu. Oh, terus selama dia di Jakarta tuh mainnya berapa kali? Seminggu itu karena kan dia kerja ya Senin sampai Jumat gitu. Paling kita main cuma seminggu 2 kali aja sih, Jumat Sabtu gitu. Jumat Sabtu. Oh, jadi Senin sampai itu dia fokus kerja. Iya, jadi dari Senin sampai Jumat tuh dia agak susah tuh dihubungin tuh, sibuk banget pokoknya sama orangnya. Tapi kalau udah senggang aja pasti langsung yuk mampir gitu. Nah, dia pulang ke Kalimantannya kapan kalau Jumat Sabtu sama kamu? Jadi dia kan seminggu kadang 2 minggu di Jakarta, setelah itu balik ke Kalimantan, nanti bulan besoknya lagi dia balik lagi selama seminggu atau selama 2 minggu di Jakarta kayak gitu. Jadi nggak tentu juga sih, Kak. Usahanya apa tadi kerjanya? Adalah salah satu usaha. Maksudnya batu bara atau apa? Enggak sih, di bagian sawit. Oh, sawit. Dia manajer atau apa posisinya? Dia kayak megang satu perusahaan sawit di suatu daerah kayak gitu. Jadi perusahaannya dia yang pegang gitu. Jadi dia megang beberapa perusahaan di daerah itu gitu. Jadi dia kayak kontrol dari pusat lah ya. Nah, ya, dan pusatnya itu ada di Jakarta. Oh, sawit kan gajinya gede loh, Say. Iya, makanya saya kayak ketemu sugar daddy loh gitu. Gak berseri uangnya. Kamu pernah nggak kita minta mobil, misalnya minta rumah, minta dibukain usaha gitu, pernah nggak? Kalau untuk minta mobil atau minta rumah, aku masih belum berani ya, karena kan masih belum lama lah ya. Paling kayak minta beliin handphone aja sih waktu itu kan. Dibeliin? Ya, untungnya dibeliin sih. Aku udah takut dia kabur gitu kan ya, karena iPhone atau apa? ya iPhone sih waktu itu. Aku dibeliin iPhone lagi zaman-zamannya iPhone 12 ya. Oh, Ya, 12 Pro Max. baru. Iya, beli baru. Jadi kan aku bilang yuk ketemu gitu kan. Terus aku bilang kan pas banget ulang tahun aku ya. Dan aku itu di ulang tahun aku tuh dirayain di salah satu karaoke lah ya. Jadi karaokean dulu gitu, minum dulu, dan aku nggak nyangka dia sampai waiter sana tuh sampai ngasih kue gitu ke aku gitu kan ya, dan surprise. Iya, surprise seperti itu gitu kan, minum-minum. Setelah itu pulang ke apartemen, dan di sana udah terpajang iBox gitu. Cie. Terpajang iBox itu. Romantis. Itu kamu minta apa? Ya kan dia tanya, kamu mau kado apa gitu kan ya. Aku mah nggak minta kado apa-apa, yang penting kamu dateng. Ya kalau bisa adalah iPhone. Pas kita ketemu, aku bilang gitu kan, pas ulang tahun aku gitu kan. Dia bilang, terus pas seminggu sebelum dia berangkat ke Jakarta itu dia bilang kayaknya aku nggak bisa deh datang ke Jakarta karena lagi banyak kerjaan di Kalimantan. Padahal bohong ya. Kata dia gitu kan, cuman oh ya udah deh kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu kan. Nah, terus kan ada teman aku yang deket sama dia juga gitu kan ya. Oh, jadi teman kamu tahu? Iya, tahu tentang dia. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa dihubungin karena kalau lagi sibuk gitu ya di teman kamu cewek? Iya, cewek. Terus jangan-jangan diembat lagi sama teman kamu? Semoga sih jangan ya. Semoga sih enggak ya. Teman kamu tahu dia punya istri? Tahu. Cepu lagi nanti. Jadi kan aku suka curhat sama dia gitu kan. Tapi dia suka dikasih duit kan sama kamu atau sama dia? Paling aku aja sih kayak traktir, ngajak dia nonton, kayak ayo kita karaokean yuk kemana, atau pergi ke bar mana yuk, kayak gitu-gitu aja sih. Terus setelah itu temen aku tuh hubungin aku kan, yuk kita karaokean yuk, tumben banget kan pas mau ulang tahun aku tuh ya ngajakin kita karaoke. Enggak si abang nggak jadi dateng nih, aku males gitu kan ya. Nggak apa-apa, yuk kita karaokean aja kesini. Kata dia, gue udah booking tempatnya, kata dia gitu kan, lu ulang tahun traktir lah katanya. Aku pikir ya udahlah, yuk lah traktir gitu kan ya. Aku datang, ya ternyata itu si abang dateng ngasih kejutan happy gitu. dong.
happy banget dong kan kita lagi jarang ketemu kan, sebulan paling ketemu kayak 4 kali kan, Jumat Sabtu atau sebulan 2 kali doang gitu. Habis minum udah akhirnya kita kembali ke apartemen kan, itu nggak mabuk banget sih, nggak mabuk kok. Setelah itu balik ke apartemen dan dia pas dia nyalain lampu, aku lihat itu di meja ada, aku bilang ini apa, aku bilang gitu kan. Ya itu kemarin katanya minta gitu kan. Oh beneran, aku bilang iya itu buat kamu. Lah langsung dari aku bilang ya udah sekarang mau diapain aja, jadi aku servis full dari atas sampai bawah. Langsung siap Iya. komandan. Biasalah perempuan ya kan. Wah itu udah tuh kata dia beneran nih. Iya dong, karena kan udah baik banget kan, udah diturutin gitu lah kan. Langsung lah aku telanjangin lah dia. Gue bilang kita mandi bareng aja yuk, gue bilang ya udah yuk kayak mandi bareng, kayak ya aku cium gitu kan ya, aku dia tuh di kamar mandi. Gue bilang ya udahlah tanggung, main aja langsung di kamar mandi, gue bilang. Akhirnya main di kamar mandi, capek kan ya. Posisinya kayak gimana tuh main di kamar mandi? Aku digendong sama dia gitu. Ya aku digendong gitu, aku ngadep dia gitu kan. Aku digendong sama dia. Ya gitu kan, terus doggy style. Terus kata dia, ih capek deh lama-lama, terus udah gitu basah juga kan. Ya lanjut lagi main di kasur. Ya biasalah dengan fetishnya dia yang di Biasa ya, tetap ya. Tetap nggak berubah gitu lah. Ya. Iya, dan aku dimandi lagi sama dia gitu. Udah mandi di kamar mandi, dimandiin lagi sama dia. Dan kamu nggak mencoba untuk dia kayaknya menservis, terus kamu servis balik menjilat juga gitu. Kalau untuk lagi ya iyalah dari atas sampai sini lah ya. Kalau dia kan sampai seluruh badan aku dimandiin gitu. Kalau aku paling dari sini sampai sini aja gitu kan. Dia dan dianya juga setelah aku gitu-gituin juga mungkin udah nggak tahan juga ya, setelah tadi di kamar mandi terus lanjut di kasur kan main jilat kan, terus juga 69 juga kan. Setelah itu ya udahlah langsung aja gitu kita mainkan kembali gitu. Dan doggy iya, dan sekarang lebih parah. Lebih parahnya dia emang suka banget doggy dia gitu kan, karena lihat bentuk tubuh aku dari belakang tuh kata dia bagus gitu kan ya beda katanya sama yang di rumah kata dia gitu. Tapi kamu udah pernah lihat foto istrinya? Pernah sih, pernah lihat. Emang kayak gimana beda sama kamu? Agak gemukan lah, gemukan dia. Gemukan dia. Kalau kata dia tuh aku pas gitu. Kayak pinggangnya itu pas, digendongnya juga pas, diapain aja tuh kayak dibolak-balik gitu, pas gitu buat dia. Jadi kayaknya tipe dia lah ya. Iya, kayak katanya gitu. Terus bilang ya udahlah iya aja lah, selagi donatur yang ngomong mah iya aja gitu kan ya. Terus Nah, setelah itu biasa ya dia minta dijemput. Sekarang bukan dijemput, udah sampai begini. Oh gitu. Iya, ada lagi gitu kan. Saya bilang Gemes banget sama kamu ya. iya, dalam hati aku sekte apa lagi ini ya. Ada jurus baru lagi. Iya, ada jurus baru lagi nih ceritanya nih. Terus ya sampai dia mendesah-desah gitu. Gue bilang, jangan kenceng-kenceng ya. Nanti kamu dalam hati aku jangan kenceng, tadi modern ini lama-lama nih ya. Udah mana lama kan mainnya sejam lebih kan, habis minum mungkin ya. Jadinya ya gitu kan, jadi lama. naik kan. Iya, lama jadi mainnya. maksimal. Banyak gayanya juga gitu kan. Gaya selain doggy lagi. Ya miring aja sih, miring tiduran, terus ya cicak nempel gitu kan ya. Terus abis itu ya biasalah kan basicnya ya kayak ya angkat kaki lah atau gimana gitu. Karena kan dia suka juga kan, jadi angkat kakinya ke pundaknya dia. Dua-duanya? Iya, satu dulu. Oh, yang satu pakai tangan tuh, itu pun kaki aku masih di loh sama dia loh. Iya, dan setelah itu ada sekte baru pas doggy. Biasa dia kan kalau mau keluar pasti doggy kan. Dan setelah itu ya udah dah tuh sampai di giniin, keluar juga akhirnya setelah perjuangan selama 2 jam. Berarti lama juga deh ya. Iya, dari kamar mandi kita pindah di kasur, dari kasur kita ya dengan dia dibolak-balik, dimandiin lagi pula di kasur gitu kan ya. Akhirnya sampai 2 jam permainan itu akhirnya keluar juga. Wow.
Finally, tapi dikasih AC nggak yang kali ini? Kali ini ada AC-nya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Karena kan dia habis dari dalam mungkin ya lupa dimatiin, jadi pas masuk kan Jadi udahlah nggak usah ini. iya kayak gitu. Jadi ya apa udah ngaco. udah tanggung nih gitu kan, nyari remote AC gitu kan. Oke. Dan itu happy pun- lah ya saat itu. Terus kayak pada saat dia lagi sama kamu, pernah nggak istrinya nelfon, istrinya WA atau video call, terus kamu kayak disuruh diem gitu? Pernah tuh kayak gitu tuh Kak tuh. Gimana? Jadi tuh waktu itu kan aku nginep nih ceritanya sama dia. Aku nggak pulang gitu. Ya pas ulang tahun aku kan tuh aku nggak pulang ya. Aku nggak pulang setelah perjuangan 2 jam itu kan kita pulang dari karaoke itu jam 10 ya. 10-11 lah ya. Main-main gitu kan ya. Terus saya jam 12, jam 1 lah ya, setengah 2. Terus kita tidur. Nah, paginya itu kan hari Minggunya itu pagi-pagi ada HP bunyi nih. Aku pikir alarm kan ya. Masih pada tidur? Iya, aku dia masih pada tidur. Karena kita capek ya, malamnya habis tempur gitu, ada 2 jam lo bayangin aja gitu kan. Setelah itu pagi tidur juga sama-sama nggak pakai baju gitu kan. Kita tidur, setelah itu bangun, aku pikir alarm, ternyata enggak. Pas aku lihat handphonenya, wih nyonya di telepon. Dia save-nya apa? Mama. 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 Dan itu ya mau ngomong kan aku bangunin kan, bangun ini ada yang telepon. Aku bilang, kamu diem ya gitu kan. Jadi aku diem ya, dia ngobrol sama istrinya. Gimana tuh ngobrolnya, coba diceritakan. Yang kayak lagi di mana gitu kan ya. Terus dia bilang lagi di apartemen, semalam habis diajakin minum sama kolega-kolega di Jakarta seperti itu. Terus aku sendirian kok di apartemen, nggak sama siapa-siapa gitu. Kamunya ngumpet di kamar mandi atau di sudut, di pojokan atau di Enggak sih, dia ngangkatnya di ruang tamu. Oh, Jadi dia kamu di kamar. Kan kadang-kadang istri yang curigaan suka coba keliling video call gitu. Untungnya sih enggak sih untungnya. Cukup di itu aja, cukup lakinya terpampang di situ aja. Udah cukup. Iya, udah cukup. Yang penting aku cuma bilang "Shh," gitu aja sih. Lama dia ngobrolnya. Enggak sih, karena dia buru-buru inian matiin teleponnya. Dia bilang, "Sudah ya, aku mau siap-siap dulu, mau sarapan," gitu ceritanya. Ya udah, akhirnya selesai. Ya lanjut lagi, main lagi. Main lagi sama saya. Ronde kedua. Iya, ronde kedua gitu kan ya. Ya aku mah hayu aja lah, selagi ada iPhone di situ ya kan, dan ada uang jajannya pula. Iya. Jadi ya jangan disia-siakan gitu kan ya. Jadi masih pagi-pagi masih belum mandi tuh ya. Main Iya, lagi ya. main lagi sama dia tuh. Ya seperti biasa saya dimandiin lagi sama dia. Pokoknya rulesnya ya kayak gitu aja, terus gitu kan. Dia berarti dia ibaratnya nafsu banget sama kamu lah ya gitu ya. Iya. Bisa dibilang begitu ya. Iya, bisa dibilang Dan gitu. kamu cukup percaya diri pada saat ngelihat dia video call sama istrinya Dengan kembali dengan sama aku. main sama kamu. Wah, kayaknya dia lebih memilih kamu gitu ya. Bener nggak? Iya, aku juga mikirnya gitu sih, kayak kayaknya gue bikin puas dia deh gitu kan ya. Tapi aku juga nggak pernah ada kepikiran untuk merusak rumah tangganya ya, enggak. Jadi kayak ya lu kan di sana, istri laki lu di sini gue yang jagain deh gitu kan. Menawarkan Iya. diri, jagain deh. Daripada sama Ellen mending sama saya aja gitu kan. Nggak diapa-apain kok, Iya. cuman nggak macam Malah di servis. iya, nah sampai sana nanti nyonya kan nggak usah perlu capek gitu kan ya, kan Iya. udah capeknya sama aku Iya, gitu. iya. Apa membagi tugas, meringankan Iya, tugas. meringankan tugas nyonya. Disclaimer ya, kita nggak mendukung yang namanya perselingkuhan. Ini cuma cerita semata, jangan diikuti, jangan ditiru. Oke, lanjut. Iya, dan ya pokoknya ya aku ngebantu lah di Jakarta, daripada sama Ellen sama aku jelas Iya. gitu kan. Maksudnya di saat dia stres kerja, Ya, aku pada bantuin saat di Jakarta Iya. ada kamu gitu. Aku bantu dia untuk relax. Kamu nggak kayak kamu suka sama dia apa karena duitnya? Kalau kamu sendiri? Aku suka sih sama dia, suka beneran ya, maksudnya kayak dia tuh kayak apa ya, orangnya dewasa ya, mungkin kalau udah tua ya mungkin ya pasti dewasa ya. Iya. Dan dia tuh nggak yang macam-macam lah kalau menurut aku ya. Jadi kalau dia datang ke Jakarta dia pasti calling aku gitu kan. Kayak gitu. Berharap kayak mudah-mudahan dia poligami aku, nikahin aku gitu, nikah siri aku gitu. Enggak sih, jangan sih, aku enggak yang sampai segitunya banget. Jadi kayak cuman ya buat have fun aja lah gitu lah. Oh, Kayak gitu. nggak pengen ya? Enggak pengen kok. Aku juga masih ada waras sedikit aja gitu.
Raja waras gitu. Cuman ya aku tahu sih ya salah ya. Cuman ya gimana ya, kayak aku suka aja gitu. Biasanya kan kalau orang udah pakai hati kayak ada rasa ingin memiliki, ingin menguasai harta, ingin menguasai si suami. Biasanya Iya, gitu kan, biasanya juga karena ada yang kayak rasa gitu. cinta itu yang udah bukan cinta ya namanya itu ya, kayak Nafsu pengen menang itu mah. sendiri, Iya. pengen mengalahkan istri sah gitu. Ada gak terlintas kadang-kadang pikiran? Kalau buat gitu sih kadang ada ya, nggak munafik lah namanya perempuan, apalagi dikasih Cemburu. uang, dikasih ini gitu kan. Kadang kalau istrinya telepon aja tuh kalau lama tuh ya aku kadang Bete. iya gitu kan ya. Kadang setelah selesai lama banget sih teleponan tuh, juga di Kalimantan ketemu gitu kan. Sama aku kan cuman kayak sebulan Bentar. 2 kali, sebulan 4 kali kayak gitu-gitu aja gitu kan ya. Cuman ya gimana ya, yang di sana kan juga dia punya anak ya kan. Kasihan juga anaknya, kayak lah aku kan sini juga ada anak gitu ya, yang ngerasain lah gimana meskipun aku seperti ini gitu kan ya, tapi ya masih ada sedikit jiwa kewarasan aku lah gitu. Iya. Selagi dia menuruti apa yang aku mau, ya udahlah Iya. gitu. Terus kan berbalik dengan kamu yang dulu pernah diselingkuhin gitu kan, suami kamu itu tersampaikan nggak dendamnya, pembuktiannya, terus oh kayak gini ya rasanya kalau kita jadi pelakor gitu kan, ibaratnya dulu gue dilakorin, sekarang gue ngelakor. Ada gak kayak jadi kayak Iya, ingat tuh zaman dulu gitu, ternyata gini rasanya ya gitu kan. Iya sih, aku juga teringat itu juga ya, ternyata gini ya rasanya tuh jadi pelakor tuh kayak gini gitu kan ya. Cuman ya gimana ya, mungkin rasa amarah aku kali ya, jadi kayak ya udahlah, lagi juga gue nggak rebut kok, cuman gue pinjem doang nih sebentar laki lu gitu kan ya. Jadi kalau disuruh milih enakan jadi istri sah atau selingkuhan? mungkin jadi selingkuhan kali ya. Karena Jadi tugasnya tuh nggak berat-berat banget ya. kalau jadi istri berat ya, Iya. harus ngatur keuangan, ngurus anak, ngurus suami, Betul ngurus sekali. tagihan-tagihan rumah. Betul sekali, kayak semuanya lah pastinya kan. Kalau jadi selingkuhan itu kan terkadang bisa melenceng dikit lah ya gitu, bisa kita cari yang lain lagi. Oh, maksudnya bisa mendua. Nah betul, Bisa mentiga, empat. bisa menambah banyak lagi. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Terus setelah dapet iPhone tuh, pertemuan berikutnya Itu dapet apa agak lagi? Pernah diajakin Kalimantan nggak? nggak pernah sih, karena kan ngeri juga. Takut ya, daerah kekuasaan. Nyonya itu udah ngeri sedap, jadi kalau ketemu ya cuma di Jakarta aja. Dia pernah kamu dengan sama keluarga, orang rumah? Enggak Pernah sih, kamu? Enggak. karena kan emang aku tuh kalau nggak yang untuk serius aku nggak akan bawa ke rumah. Jadi ini kan karena kita ya kayak take and give aja lah ya gitu kan. Aku sama dia kayak yang sesama-sama ini, lalu lu di sini butuh dan gue juga butuh gitu kan ya. Dan setelah itu ya Simbiosis mutualisme. nah ya betul kak. Jadi sama-sama gitu kan ya. Terus? Dan setelah ulang tahun aku itu, setelah ya dia teleponan tadi, jadi kita main lagi gitu kan ya. Cuman ya kalau untuk yang pagi-pagi mainnya nggak lama ya, karena kan beraktivitas. iya, jadi ya hari Minggunya itu ya paling kita jalan ke, Suka dibeliin baju, tas atau apa? Iya. Belanja. suka belanja. Kadang kalau misalnya sama dia nih, kadang kalau Sabtu Minggu tuh jadi kita nggak melulu soal seks. Jadi kayak mungkin misalnya nih dia datang lagi bulan apa nih, misalnya dia 2 minggu nih Jakarta gitu kan. Kita luangin waktu, kan ketemu 4 kali nih. Nah dalam 4 ini, 1 harinya itu kita pakai untuk kayak belanja. Jadi kita jalan ke mall gitu, kadang ke Pondok Indah, kadang ke Pacific Place makan, karena kan deket tuh dari FX ke Pacific Place kan, kayak gitu. Terus kadang nonton gitu-gitu sih kak, jadi nggak yang mau nonton. Itu berjalan berapa lama tuh hubungan kalian? Selama setahun sih kak. Selama setahun. Kenapa harus setahun dan kenapa cuma setahun? Nggak tahu kenapa tiba-tiba aku dilosin aja gitu, maksudnya kayak dia nggak ada kontak lagi gitu loh. Jadi tiba-tiba dia menghilang aja. Oh jadi dari dianya? Dari Karena dia. ketahuan kali. Aku juga nggak ngerti gitu kan ya, tiba-tiba ya udah menghilang aja gitu kan. Dan aku jadi galau kan jadinya, aduh hilang dong ini. Kan sempet kayak aduh bertanya-tanya, bete itu
Apa pernah mencari tahu gitu ke kantornya apa ke temennya? Nggak berani sih aku ya, dan aku juga nggak kenal temennya ya. Berarti kayaknya menghilang tuh adalah arti kamu diblok sama dia. Aku di blok sih enggak. Aku nggak, yang anehnya tuh ya, aku nggak di blok, aku WA apa juga masih nyambung, tapi nya Gak dibalas. boro-boro dibalas, kayak dibaca aja enggak. Aku tuh Ditelepon? telepon nggak diangkat, tapi berdering kak, atau ketahuan istrinya atau gimana, aku juga nggak ngerti gitu loh. Tapi nggak ada sepatah dua patah kata salam perpisahan gitu ya? Nggak ada. Jadi aku malamnya itu masih sebelum dia balik ke Kalimantan itu, hari Sabtu ya, minggunya karena dia harus balik ke Kalimantan kan. Hari Sabtunya itu ketemu, kita masih ya bercuma kan ya. Dan pada akhirnya dia balik Kalimantan, biasanya Seninnya hari Minggunya itu kan masih sempat ngabarin tuh, aku sudah sampai ya di rumah, kamu jangan WA dulu katanya, sebelum aku WA kamu gitu kan. Terus? Dan setelah itu udah lost, dia nggak WA sama sekali. Dan aku nggak ngerti salah aku tuh apa, padahal malamnya kita masih hot banget gitu kan. Kayaknya ya ketahuan deh. Kayaknya sih kayak gitu, tapi Dia aku mungkin istrinya ngecek handphone. takutnya sih gitu kak, takutnya ya. Tapi ya Sama ini kalau ngasih duit cash atau transfer? cash sih. Dia jarang mau transfer. Kalaupun transfer juga paling pakai ini rekening supirnya atau asistennya atau nanti temennya kayak gitu sih. Nggak berani. Dari juga. rekening dari dia ya langsung ya. Karena resiko ya kalau kayak gitu. Apalagi kan dia ada jabatan gitu. Terus kayak pernah nggak istrinya ngepoin kamu, follow kamu, IG kamu, terus mencoba untuk kayak nge-WA tapi bukan pakai nomor dia? Untungnya sih enggak sih. Kayak kadang kan aku juga ngerti ya kalau dia lagi di Kalimantan nih, kalau dia nggak WA aku nggak akan WA, aku nggak berani, aku nggak akan WA kayak gitu. Dan setelah itu ya udah ditinggalin, ya udah aku bingung mau hubungin dia kemana lagi gitu kan ya. Jadi kamu kayak move on aja gitu, ngelupain aja? Iya, jadi ya udahlah. Terus jadi tuh teman aku itu kan dia tahu ya aku lagi galau ya karena ditinggalin sugar daddy aku gitu kan ya. Udah dapat iPhone lah, uang segala macam gitu, tiba-tiba aku ditinggalin, ya rugi sih enggak ya. Cuman kayak hilang dong gitu ya. Tambang emas aku hilang gitu kan. Setelah itu dia diajak nih sama teman, lu mau ikutan nggak katanya, kemana, kita karaokean yuk. Di mana karaokeannya? Aku bilang di sini, minum-minum bisa kan? Ya bisa lah, aku bilang. Pulang kerja aku rapi-rapi, akhirnya aku ikut nih temen nih di karaoke di salah satu Jakarta lah ya. Karaokean tuh situ ada tamu satu bapak-bapak gitu kan. Terus abis itu ada dua cewek nih termasuk teman aku sama temennya lagi satu. Dan di situ jadi kita bertiga dong, minum. Setelah itu teman aku ngajak kan, mau ikutan nggak? Kemana? Ayo udah ikut aja, kita lanjut lagi ke hotel kata dia gitu. Kok hotel? Aku bilang ngapain? Enggak lah, aku nggak kayak gitu. Udah sih lumayan, dapat duta lagian kalau sih. Berapa? Itu sekitar 3 juta. Ya kan, dapat duta sih, ayo ikut aja. Lu kan juga lagi galau, ngapain sih galauin abang gitu kan ya. Aku pikir ya udahlah, hidup harus tetap berjalan ya, ya kan. Move on. Iya. Terus aku ikut. Aku tanya kan, ini cewek 3 ya, cewek bertiga gitu. Aku tanya, kamu, temen kamu, satu lagi ada temennya teman aku. Ya anggaplah A sama B ya, teman aku si A. Jadi teman aku si A ini ngajak si B, ya kan. Terus dia nelpon aku juga gitu kan. Terus aku bilang, ini siapa aja nih yang pergi? Kita lah bertiga. Aku bilang gila kali ya kita bertiga gitu loh. Ngapain? Ya lah udah gede, udah tua, masih aja nanya ngapain gitu kan. Terus ini kita tiga-tiganya ngikut dia ke hotel. Iya, kita ikut aja. Terus aku aku pikir ya udahlah lumayan lah duta gitu kan ya. Aku ikut ke hotel dia. Adalah di Jakarta gitu. Aku berempat lah jadinya jalan, berempat jalan ke hotel. Aku bilang, ini yang bener aja, kita force. Aku bilang gitu. Lah iya dong, emang ngapain aja, lu dapat duit nggak mau gituan, enak banget gitu kan. Duh gimana ini, kenal gitu, pakai juga satu-satu kok, nggak mungkin langsung gitu kan. Ganti-gantian. Iya, lagi gua kondomnya juga kan satu-satu kan. Aku ikut ke hotel, terus si abangnya tuh bilang, ini bisa kan tiga-tiganya? Iya bisa, ya udah bisa. Ada Abangnya kayak gimana tampangnya? Tampang sih nggak tua ya, kayak mungkin umur sekitar 40-an ya. Ya Lokal. Iya lokal. Terus juga kan kayak agak sawo mateng gitu lah kulitnya.
Kalau begitu berarti tajir lah ya kalau gitu. Saya pun juga nggak tahu spesifiknya ya, karena kan aku juga diajak. Pasti dia mampu bayar lah ya. Seenggaknya aku pulang nggak hampa lah. Terus pas pertama langsung masuk ruangan, Iya. gimana tuh, kaku nggak? Aku masuk ruangan ya, aku juga belum pernah kan kayak gitu, kata temen aku, udah sih santai aja, anggap aja kita lagi gila-gilaan aja, kata dia gitu. Gue bilang, iya yang bener aja deh, gue kan nggak pernah kayak gini gitu kan. Udah kita buka bajunya, itu lu mandi dulu, nggak usah pakai mandi, langsung aja buka bajunya. Jadi kita cewek-cewek tuh ya buka baju gitu loh, buka baju. Si cowoknya itu ngapain? Dia tuh di kasur, dia kan pakai kemeja ya. Jadi teman aku yang jadi tuh yang awal mula main duluan tuh yang si B, emang si B ini agak pemberani lah ya, temennya si A ini emang temen kamu itu. iya agak berani dia. Dia bukain baju si abangnya, dia duluan yang mulai kan, dia bukain celana si abangnya gitu kan. Terus kalian berdua ngeliatin? Enggak, jadi tuh kita berdua itu si abangnya tuh kayak ngasih instruksi gitu loh Kak. Gimana? Kayak misalnya gini, aku main sama dia, tapi kalian berdua kayak sama lain ya gitu. Padahal kalian bukan. Iya makanya. Terus kata teman aku, iya siap bang. Terus aku bilang, siap bang ya, lu yang enggak, gue yang enggak gitu kan ya. Lu gila ya, udah sih eto-eto aja, kata temanku kan. Lu gila ya, gue nggak pernah kayak gini gitu loh. Udah sih inget duit gitu. Ya duit sih duit, tapi kan nggak gini juga gitu kan ya. Udah lu pura-pura aja, gue juga gak pura-pura jelek lu gitu kan. Ya dia main ya kan, tangannya nih kanan kiri ini bekerja gitu. Jadi tangannya kan ada dua dong, say. Yang satu yang kiri kemana, yang kanan kemana? jadi tuh si abangnya kan tiduran kan, jadi kayak kita yang servis gitu loh. Nah temen aku tuh yang si B itu udah di atas duluan. Nah jadi tangan yang satunya ini, yang kanan ini megang yang di atasnya tuh yang si B, yang kirinya ini dia kemana aja tangannya. Ntar ke si A, ntar ke aku. Campur-campur. Iya kayak gitu-gitu. Terus aku juga disuruh jilat aku yang si A. Tapi anunya masuknya ke si B. Iya, anunya masuknya ke si B kayak gitu. Itu di posisi si B-nya di atas. Iya. Terus abis itu gue bilang, mulutnya tuh ya kadang ya pindah-pindah. Netanya pindah-pindah, kadang B, kadang A, kadang aku nenek gitu kan. Terus tangannya ya kadang ya tiga-tiganya lah tangannya tuh. Kreatif banget pokoknya tuh tangannya. Terus rasanya lebih kayak capek, lebih kayak terangsang, atau lebih kayak males nih, harus ganti-gantian gitu. Gimana Pak? Sebenarnya sih kalau dipikir tuh agak males ya, maksudnya kayak ya apaan sih kayak gini, pengalaman baru banget gitu kan kayak gini. Cuman ya udahlah gitu kan ya, namanya juga tambah lagi galau ditinggalin si abang gitu kan ya. Terus juga kan ya duit juga gitu kan, hidup harus berjalan gitu. Kalau dilihat si ekspresinya apa sih, auranya si abang itu lebih ke mana di antara kalian bertiga? Lebih ke si B sih kayaknya sih, karena kan si B kan lebih berani kan, dia lebih yang wah pokoknya gitu, si abang dijilat sampai bawah gitu. Oh kan. gitu? Iya. Service full ya? Bukan main, karena kan emang dia tuh ini ya, nerima spesialis spesialis kelasnya ya. Dia tuh kayak ya di servis full sama dia kan gitu. Oh dia open, tapi kamu sama temen kamu enggak diajak doang? Iya cuman diajak. Oh tapi kalau secara fisik di antara kamu, temen kamu sama si B itu lebih mending mana? Lebih mending si ya tetap si B sih pemenangnya ya, karena itu kan tamunya si B ya. Oh gitu. Ya jadi abang ini tuh temennya si B, tamunya si B gitu. Tamunya, langganannya. Iya langganannya. Dan jadi tuh si A juga diajak sama si B, dan si A itu emang rada-rada ya ngajak saya juga di situ. Karena kan dia tahu akan ya, karena emang fetish si abangnya ini tuh yang sama si B itu agak lain. Harus lebih dari satu orang. Iya harus kayak gitu. Dan si A itu kan taunya kan aku bisa lah kayak, maksudnya kayak udah pernah sama si abang itu, jadi maksudnya diajak nggak mau gitu. Kayak gitu. Tapi si abang itu kamu nggak bukan tipenya abang itu? Iya. Abang itu bukan tipenya kamu? Bukan sih ya, karena fetishnya agak lain ya. Aku mendingan fetishnya gitu deh, tapi sendirian gitu ya. Tapi kok secara fisik sama si abang kamu itu?
sama abang itu dari mana? Masih beneran abang aku sih. Cakepan abang itu. Iya, cakapan abang aku ya, karena abang aku kan putih ya, maksudnya ya nggak putih banget lah gitu. Cuma kalau si abang ini kan agak gelap ya, ya kayak gitu. Kamu nggak terlalu excited sama yang kayak Iya, Oh. kayak gimana gitu kan, fetishnya juga kayak yang ini tuh kayak agak lain gitu. Jadi kamu nggak jadi ilfeel jatuhnya enggak? ya sih enggak, cuman kayak ya udahlah, pengalaman baru Cukup lah. tahu ya. Iya, cukup tahu. Kalau disuruh mengulang lagi mau? Jangan sampai sih. Tapi kalau untuk ya lah ya. Tapi kayaknya nggak dulu nih kayak gitu. Karena tuh Mau. ya boleh lah kayak gitu. Boleh lah gitu. Apa bedanya, kan sama-sama lebih dari satu? Kalau itu kan paling aku hanya mainkan wanita yang lagi main sama dia. Itu kan ya aku dengan wanita yang sama-sama nganggur itu kan aku harus kayak berpura-pura kayak dia, terus harus dia, terus kayak ya aku seolah-olah tuh main sama dia gitu. Jadi si abangnya ngeliatin aku main sama dia gitu. Meskipun kita bukan bola gitu loh Kak, kayak gitu. Kalau enggak ya, cuman ini aja kan gitu. Kayak gitu sih. Udah itu ya terjadilah giliran aku gitu kan. Oh iya, terus pas itu kan sama si B udah dong. Iya, Terus sama si B. siapa lagi tuh setelah itu? Terus istirahat dulu nih sebentar. Kalau istirahat ngapain tuh? Ngobrol dulu, makan dulu, karena kan dia mulihin tenaganya dulu nih ya. Lanjutlah si A. Berarti dia pakai obat kuat dong? Oh, Mungkin ya dia sampai kok bisa sampai 3 kali? makanya aku juga bingung ya, dan itu sampai subuh tau Kak. Ya ampun, nggak mau rugi. Iya, bukan main bener. 3.000 sih 3.000, tapi nggak mau rugi. Iya, nggak gitu juga lah ya. Mungkin sama si abang. Berarti kau udah tahu nih, dikasih tahu sama dia misalnya abis ini si A ya atau gimana? Aku bagian terakhir. Dia yang ngomong apa kalian yang ngatur? Kita aja sih yang ngatur, kita yang ngatur gitu kan. Setelah itu kita si A, iya. si A gimana mainnya pas mulainya? Si A juga agak berisik ya mainnya pakai. Iya, agak berisik tuh mainannya gitu. tuh. Ya, Tapi juga. ya sama aku sama si B juga gitu. Cuman si B mungkin kan udah terbiasa Nah, kali ya. pas si temen kamu main sama si abang, si B ngapain? Yang ngapa-ngapain aku. Oh Jadi, gitu? iya, mungkin dia udah terbiasa mungkin kali ya. Jadi ya Kayak udah ahli banget ya? iya, jadi kayak bener-bener aku dengan dia tuh jadi kayak aku gitu loh, kayak cuma kalau untuk kayak Bukarang aku bilang aku nggak mau loh, aku bukan spesialis seperti ini gitu kan ya. Aku bilang aku kalau aku nggak mau ya, aku bilang gitu, eto aja, tapi kalau lah gitu kan ya. Nah, Nenek boleh kan? Boleh, tapi kalau untuk megang-megang terumbu karang enggak ya. Tapi kamu terangsang? Enggak sih ya. Karena normal sih. Iya, aku normal. Masih banyak laki-laki yang bisa dipakai. Iya, makanya kalau sama Berapa lama itu kamu main sama si B? Jadi tuh durasi dari si B itu durasi 1 jam. Dari yang durasi si A nya itu hampir 1 jam. Dan aku kebagian yang ketiga ya, karena kan dan si Abang ya? Iya, dan si Abang itu kan kayak terangsang banget gitu, kayak ngeliatin aku sama si B gitu kan ya, begitu kayak si B aku kayak bejek-bejek, kita sama-sama bejek gitu kan ya, terus sama-sama terumbu karang gitu kan, dan si abang itu kayak bergairah gitu loh, kayak terangsang gitu loh, jadi ya fetishnya ya kayak gitu. Tapi berhasil berarti main 3 kali ya? Dan aku juga kayak ih gila ya maksudnya. Pas kamu main sama si abang tuh gimana tuh, pakai gaya apa, terus apakah dia udah loyo, terus seperti apa, terus mereka berdua ngapain, apa bantuin kamu, apa sibuk sendiri atau gimana? Bantuin sih, lebih ke bantuin aku mungkin karena udah 2 kali ya, takut si abangnya nanti ini kan lelah juga ya, maksudnya meskipun udah istirahat sebentar gitu kan, dan ya bantuin juga ya, sama sih kayak ya kayak gitu loh Kak. Dan si abangnya gayanya kamu di atas kan? Iya, gayanya aku di atas dan juga gitu. Dan sampai keluar juga. Iya, benar. Berarti 3-tiganya dikeluarin di situ. Betul sekali. Bisa ya. Aku juga heran loh kok iya, bisa. jago banget dong si abang. Aku pakai obat aku rasa tuh. Iya ya, kayaknya ya. Cuman ya udahlah, aku pikir dulu udah galau sama si abang gitu kan ya. Dapat 3.000 juga. Ya udahlah, nggak apa-apa deh gitu kan. Terus ya. pas udahnya pada capek dong, pada tidur. Bukan capek lagi, kita udah kayak kerja rodi banget tau nggak sih ya kan, udah mana nih, udah nggak ada harga dirinya banget.
Ya terumbu karang juga kayak udah gak harga dirinya banget gitu kan ya, cuman ya udahlah, namanya juga kan sama-sama perempuan juga kan gitu. Sama si abang ya cuma si abang doang gitu kan. Setelah itu udah kita istirahat dulu sebentar kan, udah pagi tuh, hampir jam berapa ya, jam 3 jam 4 lah selesai itu kan. Setelah itu udah tidur dulu sebentar di situ, karena kamarnya 2 nih. Jadi ada kamar satu kita buat eksekusi, kamar satu lagi kosong, karena emang sengaja ngambilnya yang 2 kamar gitu. Jadi tidurnya emang siapa tidurnya? Sama si B, karena kan ininya si B kan. Siapa, si abang itu? Iya, si abang. Abang masih B. Iya, si abang. Kamu berdua sama teman kamu? Iya, aku berdua sama teman aku kan. Udah gitu, ya udah ada tuh aku tidur sama si teman aku, terus aku bilang kayaknya aku pagi-pagi kan juga harus kerja lagi kan, dan itu hari biasa loh, malam Jumat lah. Iya, masih Jumat dong. Makanya malam Jumat gitu loh ya kan. Nah kira yaudah aku pulang tuh paginya kan, pulang paginya ya masih galau lah ya sama si abang gitu kan. Tapi bener 3 jutanya dikasih cash? Iya bener, enggak ditransfer sama si B. Jadi tuh pemegangnya tuh si B. Pemegang kendali. Pemegang kembalinya tuh si B itu. Terus dia bilang kalau diajakin lagi mau lagi nggak? Aduh ntar dulu deh, aku pikir-pikir dulu deh, gitu kan. Aku pikir-pikir dulu aja deh. Kamu nyesel apa biasa aja apa malah seneng? Nyesel sih enggak, senengnya ada karena pengalaman baru gitu kan ya, yang keluar dari zona nyamannya aku lah ya, dan aku dapat pengalaman baru juga kayak gitu, dan pengalaman baru juga itu ini bentukannya kayak gimana ya, beda-beda gitu ya bentukan kitanya gitu kan. Ya udah setelah itu ya balik lagi lah ke kehidupan normal lagi, aktivitas ya, seperti biasanya. aktivitas seperti biasa lagi. Udah bisa move on dari si abang? Sedikit demi sedikit udah lah ya, terus ya cari lagi lah ya, ya referensi baru lagi lah ceritanya kan. Terus dikenalin lah aku sama seseorang, kebetulan itu orang luar lah ya. Dikenalinnya sama teman kamu yang tadi? Enggak, sama temen yang lain lagi. Okay. Dikenalin sama orang Jepang. Orang Jepang dari aplikasi bukan? Enggak sih, aku juga nggak tahu dari mana juntrungannya ya. Pokoknya tiba-tiba mau nggak kenalan, katanya kan sama siapa nih, gue ada kenalan nih orang Jepang. Bisa bahasa Indonesia? Bisa, udah hampir 10-15 tahun. Oh, berarti udah kayak meng-Indonesia lah ya. Kerja di mana tuh orang Jepangnya? Dia kerja di daerah Cikarang. Oh, kayak di PT gitu lah ya. Iya. Kalau kamu tinggalnya di mana? Kalau aku kan tinggalnya di sini ya, di daerah Kemang tuh. Oh, dikenalin. Berarti dia sebagai owner, direktur, manajer atau kepala cabang tuh? Oh, sebagai direktur sih yang aku tahu sih. Sebagai direktur. Tua, muda, tampaknya? Umur 30-an sih. Muda dong. Di pastry. Udah juga. Istrinya di Jepang kan, nggak dibawa ke sini. Ya hampir 40 lah ya. Iya. Dikenalin tuh sama dia. Ih ganteng, udah gitu apa ya, kayak sterek gitu loh. Jadi kayak kurus-kurus gimana gitu loh. Kurus tapi kayak si abang lah gitu, kurus-kurus sterek gitu, terus putih gitu kan. Setelah itu dikenalin, ya biasalah temen aku kan kebanyakan kayak kerja-kerja dunia malam gitu kan ya. Terus dikenalin juga, tapi karaoke dulu ya, kata dia. Ya udah deh, ayo gitu kan. Ajak minum dulu, terus habis minum, kenalan, ya biasalah gini kenalan, terus ditanya kerja di mana, aku bilang aku kerja di SPG gitu kan ya, di salah satu mall gitu. Nah setelah itu lanjut tuh di WA kan ya, waktu lanjut di WA, kamu mau ketemuan nggak, mau makan nggak katanya. Emang ngajak makan dulu nih, ngajak makan ramen di daerah Gandaria. Ya udah yuk makan, tapi aku bisanya malam. Iya malam nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya setelah sekian lama aku ketemu sama dia tuh, makanlah aku di ramen gitu. Setelah makan di ramen, kamu bisa nggak, kata dia gitu kan. Bisa apa nih, aku bilang gitu ya, pura-pura polos lah ya. Bisa nggak kamu mau nggak jadi pacar aku, katanya di Jakarta, kata dia. Ya aku sih mau aja, aku bilang yang penting jelas gitu ya, kayak berapa untuk terjamin lah ya. Iya, aku nggak mau kayak cuman gitu-gitu aja gitu kan ya. Terus dia bilang ya udah kamu maunya berapa, kayak gitu kan. 20 deh, aku bilang gitu. Per bulan? Iya per bulan, aku bilang sama kamu di Jakarta, aku bilang gitu kan.
Ya udah deh nggak apa-apa kata dia gitu. Deal tuh ya kan. Terus aku ke apartemennya dia deket tuh dari Gandaria di apartemen Kebono lah ya. Kebono. Apartemen. Padahal kerja di Cikarang ya. Iya, tapi apartemennya di situ. Karena dari perusahaannya mungkin ya. Aku juga kurang ngerti juga tuh. Terus pas sampai sana ya begitu juga lah ya. kayak gitu-gitu. Cuman kalau yang ini nggak geragas ya. Dia agak lembut banget mainnya tuh. Oh gitu, padahal Jepang ya. Iya. Dan Gimana main lembut tuh bagi Kayak- seorang cowok? jadi tuh kayak ya biasalah mandi kan ya, aku bebersih mandi gitu kan ya, dan dia tuh agak-agak sopan gitu kak. Dan sopan gitu kan, kata dia aku mandi dulu iya. Dan setelah selesai mandi nih masih malu-malu kan ya, mungkin akunya juga belum ya kan, nggak mungkin disurvei dulu dong dalamnya seperti apa gitu kan ya. Pas ya buka anduk kan pakai selimut dulu ya, pakai karena malu kan, pakai selimut buka anduk. Dan aku aja coba-coba nih meraba-meraba gitu kan ya, mau lihat ini seperti apa bentukannya nih kalau orang luar gitu kan. Dan pas aku rabah ya kayaknya agak zonk deh ya. Kecil. Iya, aku dapetnya yang mall mini kali Padahal orangnya ini. kurus. Biasa kalau orang kurus kan agak gede. Iya, kurus tinggi loh padahal. Tapi itunya kecil. Mall mini dan nggak bisa dong mau dibatalin juga ya, sayang. Iya. Donatur. Iya, donatur aku lagi nih gitu kan ya. Dan akhirnya ya dalam hati cuman ya aja udah ya, ini mah apa ya, kayak geli-geliin doang gitu kan ya. Setelah itu kenapa kecil ya? Oh enggak, ini enak kok, ini jangan gede-gede sakit gitu kan ya, biar dia nggak inilah ya. Ya nggak tersinggung. Pas kok ini, aku bilang nggak kecil, aku bilang jadinya pas lah, cocok, aku bilang gitu. Oh ya udah, aku bilang pakai kondomnya karena takut gitu kan ya, aku gimana aku bilang deh iya gitu kan. Habis itu aja tuh ya, satu mulut aja masuk. Biasa cuman setengah gitu kan ya. Kalau Indo kan rata-rata gedong ya say gitu kan. Dan ini full gitu loh, full masuk gitu kan ya. Dan mataku, aduh ini rasanya gimana ya? Berasa nggak ya gitu kan ya. Terus gitu-gituin, bangun, dan dia juga ya gantian lah kita ya, 69 juga gitu kan ya. Dan ya udah kita main lagi seperti itu, tapi mainnya lembut banget loh kak, kayak halus banget gitu mainnya. Nggak ada tantangannya dong. Iya, makanya jadi kayak monoton aja. Padahal gitu. kan kalau film-film kayak gitu kan berkiblatnya ke Jepang semua ya. Iya, makanya aku Kenapa juga orang Jepang itu justru malah kayak biasa aja biasa gitu kan. aja. Padahal itu kan kiblatnya begituan kan. Di Jepang ya, itu dia. Terus habis itu kok aku pikir ya dari yang si abang yang terus sampai kan ya, dapat yang kayak gini kayak agak Ngedrop ya. Iya, ngedrop. Aku kayak ya gini banget sih, tapi kalau bukan karena mikirin duit sih ogah gitu kan ya. Cuma ya udahlah gitu kan, lanjut. Terus cuma mainnya juga nggak lama kok Ya, mainnya, ya ampun cuma 20 menit kali ya. tapi kan jadi meringankan tugas. Iya sih, cuman kan kayak Nggak puas. iyalah beda banget sama yang dulu ya. Yang dulu kan agak geragas gitu, kalau pas ketemu yang lembut jadi kayak nggak ada tantangannya, kayak nggak ada. Tapi kalau duitnya kan lebih gede ini ya. Iya, Kan benar. Kalau di total ya kan. Bener-bener. Ibaratnya kalau yang sama si abang itu seminggu kan sebulan kan 4 kali. Iya. 2 juta 8 juta. Iya. Oh ini kan 20 juta, 2 kali lipatnya lebih. Iya sih benar, cuman kayak untuk kita ya sebagai perempuan kan ya pengen kepuasan juga loh kak. Maksudnya kayak Lebih penting uang apa kepuasan? uang sih sebenarnya. Disuruh milih, kalau disuruh milih ayo. Cuman ya harusnya balance dong. Dua-duanya. Iya, agak maruk ya. Pengennya balance gitu. Bertahan berapa lama sama orang Jepang itu? Sama sih nggak lama juga karena emang dia kontraknya nggak lama juga sih. Sesuai kontrak. Nggak lama sih di Indo, cuman sama setahun juga sih. Setahun lah ya. Iya, setahun. Makanya aku bilang kenapa sih harus tahun gitu loh. Pengennya kan yang ini yang lama gitu loh dapetnya gitu kan. Dan dia tuh mainnya lembut banget, kayak sopan banget gitu. Cuman kadang tuh kalau ketemu nih lembut nih ya, tapi kalau di belakangnya tuh kayak di WA tuh agak-agak lain loh kak. Maksudnya? Jadi gini, dia tuh kayak ini fetishnya juga agak lain mungkin ya. Jadi kalau misalnya dia lagi kerja nih, ya kan,
kan dia kerja di Cikarang dan kita ketemu juga nggak tiap hari dong. Jadi kadang minta kirimin foto. Oh. Ini mending Jadi foto dong boobs kamu gitu. tapi kalau dibuka gitu keluar kelihatan. Iya aku foto gitu kan ya. Terus foto dong ini yang kamu apa? Bawa. Ya terumbu karang kamu kayak Di gitu. foto kamu foto. Iya aku foto lah namanya donatur. Jadi kalau nggak difoto hilang dong nantinya kan. Kayak gitu. Oh jadi dia kayak lebih terangsang dari Foto. ini ya, dari WA gitu ya. Iya terus kadang nih ya suruh aku gaya dong kayak gitu. Tapi sampai gitu. Aku pikir nanti aja sih pas ketemu gitu loh kan sama aja. Tapi dia tuh nggak mau. Foto dalam sehari tuh aku harus ngirim 5 foto. Itu paling sedikit. Terus-terusan. Iya, hampir. Pagi, siang, sore, malam. Iya, pokoknya hampir atau dalam satu waktu tuh 5 foto gitu kan, atau foto dalam sehari tuh harus ada 5 foto gitu. Justru orang yang kayak senang-senang foto-foto gitu malah pas aslinya malah biasa ya. Iya. Malah kurang ya. Oh. Karena dia udah dihabiskan di melihat foto itu. Iya, makanya aku kan jadi kayak ih ya ampun ngapa sih sekalinya dapat donatur tuh aneh-aneh gitu loh Pet. Padahal yang aslinya lebih enak. lebih real gitu ya. Tapi malah dia malah pengennya foto lupa. Dan dia juga Bisa kayaknya dibayangkan gitu kali ya. iya mungkin ya, dan dia kayaknya tuh kayak lebih tergila-gila sama mungkin dia mungil ini gitu kan ya. Oh dia bilang bang. Iya dia bilang katanya setiap aku ngirim foto dia selalu bilang seksi ya gitu selalu gitu. Dan kalau sekarang tuh kalau ketemu nih ya selalu apa kayak atas aku duluan gitu yang dibukain sama dia tuh. Oh jadi dia dari sini ke atas gitu ya, lebih hot gitu ya. Iya makanya jadi kalau aku nih datang ke apartemennya dia nih ya, jadi yang ditubruk duluan tuh jadi gitu loh. Dia kecil mungil aku gitu. Jadi dia langsung nyosor. Iya langsung nyosor. Bukain baju kamu. Iya dan langsung bangun itu loh kak. Oh, gitu. Makin kesininya ya, jadi nggak perlu lagi. Oh, jadi tuh. Jadi enak dong ringan tugasnya. Iya bukan main, aku jadi kayak ini yang aku suka nih ya, jadi nggak repot gitu kan ya. Iya 20 juta. Makanya dan cuman timbang kirim-kirim foto ya oke lah kan cuman dia doang yang lihat gitu kan. Jadi ya selagi donatur yang mengatur oke lah ya gitu kan. Dan setelah itu jadi kalau misalnya ketemu nih selalu baju aku duluan yang dibuka gitu. Wah geragas banget kan makin kesini tuh. Bagian atas pokoknya. Iya mungkin karena kemarin baru-baru kali ya. Iya masih malu-malu kucing. Betul, terus pas lama kamu tuh jadi kayak kadang sampai 2 hari gitu ya tuh sakit gara-gara Serius digigit. Ya gimana sih kayak orang gregetan gitu loh kayak terlalu gitu. Oh ngisi sakit. Iya. Tapi kamu emang gak request aduh sakit gitu. So, selalu ngomong gitu tapi kayak Tadi apa? aku suka boobs kamu gitu ngomongnya gitu mulu. Tapi dia bukan ya, bukan lembut gitu ya. Malah kenceng gitu ya. Iya, makanya aku pikir baru-baru lembut banget ngapa kesini-sini dan jadi kayak gini gitu kan. Berubah gitu ya. Iya, udah gitu kan aku jadi terbiasa seperti itu ya jadinya ya. Jadi ya udahlah gitu kan ya. Ya aku pikir ya lumayan aja tah bulanan gitu kan. Kapan lagi gitu kan ya. Jadi ya setiap ketemu selalu atas duluan yang dibuka, atas duluan yang dibuka kayak gitu. Nah, itu kan kamu bilang setahun. Itu triggernya putusnya karena kontrak dia terus dia pergi. Iya, karena dia balik. Tapi dia pamit. Iya, dia pamit. Dia pamit. Kalau yang ini untungnya baik-baik. Nggak ngagetin ya. Dia nggak yang bikin spot jantung, nggak. Kali ini baik-baik kok dia. Udah gitu kadang juga kalau aku dan lucunya lagi aku lagi main sama dia tiba-tiba istrinya telepon dari Jepang gitu kan. Ya mau ngomong ya kita sudahi dulu gitu kan ya, jadinya kan kentang kan jadinya. Terima teleponnya. Iya diterima dulu, dia video callan dulu tuh di ruang tamu lah. Tapi langsung pakai baju dia. Iya dia langsung gugur pakai baju bang, dibilang kayak gitu. Ya dia video callan dulu terus nggak lama udah tidur, mungkin kata dia gitu kali ya, udah tidur udah malam mungkin gitu kali ya dalam bahasa Jepang gitu kan ya. Kira udah dimatiin ya kita lanjut lagi gitu dengan geragasnya dia gitu kan, karena fetisnya dia kan di gitu kan ya, jadi ya langsung aja jadinya gitu. Kayak gitu sih kak. Jadi kesimpulannya adalah say no menjadi pelakor. Iya, kalau jangan. bisa kamu tetap mencari seorang Si sesosok apa
pria idaman yang bisa membiayai, menghidupi, Iya, menafkahi benar. kamu. Karena apa? Walaupun gitu ya, walaupun secara ininya kamu seneng dapat duit gitu kan, happy, tapi ya itu dia, kalau misalnya dia udah ketahuan menghilang, Iya, akhirnya benar. kita kayak jadi sampah. Iya. Ya kan? Dan satu sisi juga gimana kalau kita menjadi orang yang di rumah yang dibohongin. Iya, benar. Itu juga Gimana perasaannya gitu ya. ibaratnya gini, sesuatu yang awalnya ngambil itu kan ngambil ya, Iya, ngambil. ibaratnya kalau kita ngambil barang aja itu nyuri. Iya. Kalau ini udah ngambil kebahagiaan orang, ibaratnya gini, ngambil hati loh. Iya. Ngambil hati tuh susah kembalinya, bener nggak? Iya, Kalau betul. ngambil barang, balikin dong, dibalikin. Tapi kalau misalnya kita udah ngambil hatinya suaminya, Susah. kita mau balikin, kalau dianya tetap cinta sama kita, ya kita ikutan dosa juga gitu. Iya, benar-benar. Artinya segala sesuatu itu pasti ada konsekuensi. Ya. Ingat ya, konsekuensi dunia dan akhirat. Walaupun aku bukan orang suci gitu ya, Iya. tapi ini kewajiban kita untuk mengingatkan, jangan bermain api, Iya, ya betul. kan? Walaupun kayak begitu enak sih gitu ya, tapi itu hanya sementara. Iya, hanya sesaat saja. Bener gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi jangan ditiru, jangan dicontoh. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Hey istri-istri yang punya suami, jagalah suamimu gitu ya. Iya, bener. Pesannya ya. Kalau kamu pesan buat istri sah nih, biar jangan kena jong lagi, kayak jangan mau dibohongin sama suaminya, gimana biar Pantau terus suaminya, terus juga pokoknya jangan sampai lengah lah ya untuk mengawasi suaminya. Tapi yang namanya laki-laki ya, kayak istilahnya ya seliar-liarnya, kayak gimana iya, juga. seliar-liarnya burung mau bagaimanapun dilepas, kalau emang dia tahu sangkarnya dia akan kembali. oh Kayak gitu. Menurut Akan nurut. lapor gitu 2 kan. kali ya kayak gitu ya. Jadi tenang ibu, walaupun nanti suaminya jajan-jajan keluar-keluar dia akan balik, tapi ya kalau bisa ibu jagain jangan sampai ya keluar juga gitu. Maksudnya Iya, gimana jangan caranya sampai. dia biar nepsongnya sama ibu gitu ya, sama istri sah gitu loh. Harus Kita tetap pinter. menjaga. Ya itulah bagian dari ujian ya kan. Ya, ujian rumah tangga lah Ujian ya. rumah tangga. Jadi tinggal pilih mau melakor atau dilakor. Kalau sih jangan sampai ya, jangan sampai gitu. Mudah-mudahan ya tetap jadi istri sah yang disetiain sama ininya, Suami. sama suaminya. Oke, makasih ya ceritanya. Ya, sama-sama.